Haleluya. Semua kita diberkati oleh Ibu Munte, amin. Hanya Tuhan Yesus jawaban di dalam hidup kita, amin. Tahukah Bapak Ibu bahwasanya walaupun banyak hal-hal baik dalam dunia ini yang punya kuasa untuk menolong kita, tetapi jawaban yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Betul, banyak hal dalam dunia ini dapat memberikan kuasa, bukan hal yang jahat pun, hal yang baik, seperti pendidikan atau kedudukan atau bahkan uang. Kita mengerti kalau kita punya lebih banyak uang, biasanya kita punya lebih banyak kuasa. Kalau pendidikan kita lebih tinggi, lebih baik, ya ujung-ujungnya hidup kita akan punya kuasa juga. Atau kalau kita memiliki kedudukan yang baik tengah-tengah masyarakat di satu daerah, maka kita akan punya kuasa di daerah itu. Tapi ada kalanya kehidupan kita ini akan membawa kita kepada satu titik di mana kuasa yang kita miliki tidak sanggup menjawab permasalahan yang kita hadapi. Seperti Ibu Munte tadi, sebenarnya pendidikannya baik. Kalau tahun 60-70-an sudah jadi dokter spesialis anak, itu pendidikannya baik. Kedudukannya pun baik, dia punya karir yang baik. Dia kemudian selain mempunyai, dia punya praktek sendiri, dan dia juga dosen di Fakultas Kedokteran USU. Tetapi ada persoalan dalam hidupnya. Tadi sudah kita dengar kesaksiannya, selalu murung, selalu sedih. Jadi kedudukannya maupun pendidikannya tidak dapat mengisi hatinya dengan sukacita. Tentunya kalau dia praktek sebagai dokter, banyak juga uangnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata uang tak dapat membeli damai. Jadi memang walaupun seluruh dunia ini banyak hal baik yang ditawarkannya yang bisa kita kejar, tidak dapat menjamin menyelesaikan persoalan kita dengan tuntas. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara suatu hari divonis dengan satu penyakit dan dokter berkata, wah tidak ada ini obatnya, cobalah pergi ke Penang, cobalah pergi ke Singapura, ke Mount Elizabeth. Sampai di sana pun saudara diperiksa dan dokter di Singapura berkata, maaf Bapak atau maaf Ibu, penyakit yang Bapak Ibu derita ini memang secara medis belum ada obatnya. Jadi kalaupun kita orang penting di Sidikalang ini, di daerah ini, atau di Pak Barat, dan kita punya banyak koneksi, sampai ke Singapura sana pun ada kawan kita, makanya waktu kita periksa di sana kita bisa tinggal di rumahnya. Tapi untuk apakah itu? Walaupun kita punya banyak koneksi orang penting, kedudukan kita hebat, mereka tidak dapat menjamin kesembuhan kita. Kalaupun rekening uang kita gendut di bank, artinya banyak jumlahnya, tetap tidak bisa menjamin kesembuhan kita, karena secara medis tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Sebabnya semua kuasa yang diberikan oleh dunia ini, walaupun berasal dari hal-hal yang baik, itu terbatas. Tapi malam ini ada berita Injil disampaikan kepada kita. Berita Injil adalah kabar baik. Apakah kabar baiknya? Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus sanggup menolong persoalan kita dengan tuntas. Dia sanggup memberikan kepada kita damai dan sukacita. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Jika medis berkata tidak bisa lagi, Yesus mengatakan bisa. Karena kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan Yesus. Dan saudara berkata, oh saya tahu kuasa Yesus tidak terbatas. Di Alkitab banyak cerita Yesus menyembuhkan. Tapi itu dahulu. Sekarang tidak lagi. Tidak betul Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 8 jelas mengatakan, Tuhan Yesus yang kita sembah tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya coba lambaikan tangan dan katakan amin. Jadi kalau dulu Yesus menyembuhkan, malam ini di GKI Sidikalang Yesus masih menyembuhkan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sakit, datang dengan penyakit di tubuh, berimanlah, percayalah pada kuasa Yesus yang tidak terbatas. Dia masih menyembuhkan kita. Saya mau ceritakan sedikit kisah dari buku Yohanes 11. Kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus. Mungkin sudah banyak tahu cerita Lazarus ini, tapi mau mendengarnya lagi? Suatu hari Lazarus ini sakit keras. Nah, pada zaman itu tidak ada seperti sekarang antibiotik, saudaraku. Kalau sakit keras itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian.
Itu sebabnya dua orang saudarinya, namanya Marta dan Maria, mereka sangat prihatin dan mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu. Dan berkata, Tuhan Yesus, cepat datang ke kota kami, ke Betania. Orang yang kau kasihi namanya Lazarus sedang sakit keras. Cepat datang Tuhan, cepat datang. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, Tuhan Yesus bukan cepat datang. Justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga pada akhirnya, pada waktu Yesus sampai di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus yang sakit itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Dan hati Marta dan Maria sangat sedih. Saya yakin di sini pun kalau ada saudaranya meninggal dunia, kita sangat sedih ya. Marta dan Maria berpikir, kenapa Yesus lama datang? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Saudara sudah berdoa, banyak persoalan saudara, kok rasanya gak datang-datang pertolongan Tuhan? Mungkin kurang lebih seperti itu pikiran Marta dan Maria. Bahkan lebih daripada itu mereka berpikir, kalau saja Yesus cepat datang, Lazarus tidak perlu mati. Sekarang Lazarus sudah mati, sudah dikubur, sudah terlambat. Gak ada kita suka perkataan sudah terlambat. Karena kalau dikatakan sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara, itu berarti tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi sekali lagi berita Injil kabar baik. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan yang kedua. Kenapa? Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sama seperti yang dia lakukan kepada Lazarus. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, coba semua angkat tangannya, bikin angka 4. Katakan 4 hari. Bagus, terima kasih. Supaya kita ingat, kalau orang sudah 4 hari dalam kubur, sudah betul-betul mati. Setuju? Tidak mungkin dia ada hidup sedikit pun. Pasti mati. Bahkan mungkin tubuhnya ini sudah membusuk. Mulailah membusuk. Artinya sudah tidak ada apapun yang bisa dilakukan kepadanya menurut pikiran manusia. Malam ini biar kita ingat, iman kerap kali bertentangan dengan pikiran manusia. Pikiran manusia, akal waras manusia mengatakan sudah terlambat, tidak mungkin lagi. Sudah terlambat bagi engkau anak-anak muda untuk memiliki masa depan. Kau sudah membuat pilihan yang salah. Kau sudah hamil di luar nikah. Kau sudah memakai narkoba dan lain sebagainya. Dokter-dokter berkata sudah terlambat untuk disembuhkan. Jalani saja sisa hidupmu dalam kelumpuhan, dalam stroke. Sudah terlambat untuk menikmati hidup, untuk memiliki umur panjang. Jalani sisa hidupmu, buat surat wasiatmu. Sudah terlambat. Tapi sekali lagi, di dalam Yesus yang memiliki kuasa tidak terbatas. Saudara harus beriman. Harus bagaimana Bapak Ibu Saudara? Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Lazarus. Apakah yang terjadi? Tuhan Yesus berdiri di kubur Lazarus. Yang sudah 4 hari dalam kubur. Lalu Tuhan Yesus dengan kuasanya tidak terbatas berkata, Lazarus, keluarlah. Pada saat itu juga Lazarus bangkit. Lazarus hidup. Lazarus keluar dari kubur. Malam hari ini Tuhan mau lakukan hal yang sama. Seperti dia kenal nama Lazarus, dia kenal nama saudara. Dimanapun saudara duduk, di bawah ini atau di atas sana, atau mungkin saudara di luar sana berdiri, saudara hanya bisa mendengar suara kami. Tuhan kenal saudara. Dan Tuhan mau panggil nama saudara. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Adakah anggota tubuh saudara mati, sakit? Tuhan mau bangkitkan. Atau mungkin saudara sehat-sehat. Tadi waktu datang kemari, ada banyak acara, ada banyak lagu, saudara ikut menyanyi. Seakan-akan tak ada persoalan saudara, tapi sebenarnya hati saudara menjerit. Damai saudara sudah mati. Malam ini Tuhan mau bangkitkan. Saudara kaum bapak, saudara bergumul untuk menafkahi keluarga saudara, bisnis saudara mati. Malam ini Tuhan mau bangkitkan bisnis saudara. Apa saja yang mati dalam hidup saudara, Tuhan mau bangkitkan.
Tapi saudara harus memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria. Jangan pulang, jangan pergi, atau jangan pikir melayang-layang. Buka hati saudara untuk firman, supaya iman saudara tumbuh. Maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas dapat mengalir untuk membangkitkan saudara, menyembuhkan saudara. Saudaraku, tadi saya masuk kemarin, saya sangat kagum begitu banyak lampu-lampu Natal yang cantik. Cantik ya? Ya setuju lampu-lampu Natal yang cantik, coba angkat tangannya. Maunya rumah kita begitu ya? Puji Tuhan, rumah Tuhan sangat cantik. Kenapa bisa menyala semua lampu-lampu ini, bahkan sampai di atas ini? Karena memang sudah ada kuasa listrik tersedia. Ada energi listrik sudah tersedia di dalam gedung ini, untuk gedung ini. Tapi kalau tadi tidak ada orang yang menekan tombolnya, menyentuh saklarnya, menghidupkannya, maka kita ya ibadah sepanjang KKR ini malam kudus sunyinya. Artinya dalam kegelapan, gelap gulita. Saya yakin sambil mendengarkan saya pun, saudara semua pegang tas dan pegang dompet. Supaya jangan ada yang diam-diam menggerayanginya. Karena nggak nampak. Kita akan beribadah dengan tidak nyaman. Padahal bisa nyaman, bisa senang seperti ini dengan hidupkan lampu, asal saja disentuh tombolnya, dihidupkan saklarnya. Demikian kuasa Tuhan yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara, sudah tersedia. Jangan terus hidup dalam kegelapan, dalam penyakit, dalam bentuk dosa yang tersedia. Jangan tekan tombolnya, sentuh saklarnya dengan iman saudara. Dengan iman saudara, katakan amin. Walaupun iman kerap kali bertentangan dengan pikiran, tetap pilih iman. Kalau dulu Pak Mute bercerita, ketika iman bertentangan dengan indera, tetap pilih iman. Karena iman itu suara Tuhan, suara firman. Di dunia ini hanya ada dua suara, suara Tuhan, atau yang bertentangan Tuhan, suara setan. Mari kita pilih suara Tuhan. Pak Mute pernah bercerita, saudaraku, dalam suatu ruangan yang gelap. Maka indera ini, ada 5 indera kita ya. Pertama-tama indera mata berkata, ini ruangan gelap, aku tidak melihat apapun. Maka tidak ada apapun dalam ruangan ini. Lalu indera kulit berkata, aku tidak merasa apapun. Tidak ada apapun dalam ruangan yang gelap ini. Lidah berkata, aku tidak merasa apapun. Tak ada apapun di ruangan ini. Sudah 3 ya. Yang keempat, telinga berkata, aku tidak mendengar apapun. Tak ada apapun di ruangan ini. Tapi satu indera berani melawan 4 indera lainnya. Hidung yang besar, apalagi seperti hidung saya ini, mencium dalam-dalam. Aku mencium parfum di ruangan ini. Ada parfum dalam ruangan ini. 1 lawan 4. Apakah yang terjadi? Lampu dihidupkan, betul hidung, ada parfum dalam ruangan itu. Suatu hari, indera kita ini pun bisa berkata, mataku berkunang-kunang, goyang kulihat semua. Kulit kita akan berkata, meriang, panas kurasa. Lalu lidah kita berkata, pahit, pahit, aku gak selera makan. Dan telinga kita berkata, sakit, mendenging, mendenging. Bahkan hidung itu berkata, mampet, sumbat. Berarti banyak kotorannya ya. Aku tidak bisa bernafas dengan baik. 5-limanya berkata, menyimpulkan, aku sakit, aku demam, aku flu, aku lemah. Tapi ada satu indera supernatural, namanya iman, berkata, oleh biru-biru Yesus, aku telah sembuh. 1 lawan 5. Tapi kalau kita pegang yang satu akan menang. Oleh biru-biru Yesus, saudara telah sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Maukah hari ini kita memilih iman? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas? Sanggup untuk menolong kita semuanya? Yang percaya katakan amin dengan bersemangat.
memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kami sangat diberkati luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap semuanya kita memberi persembahan pada malam ini. Puji Tuhan karena kita sangat diberkati lewat kesaksian dari Ibu Gembala, Ibu Joyce, dan sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada